Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opop, kembali berjumpa bersama saya Martania Yolanda dalam Journey to Opop Jatim Award 2021. Pada episode yang lalu, kita sudah mengetahui bersama siapa sajakah juara Opop Award kategori Santripreneur dan Pesantrenpreneur. Nah, pada episode kali ini, kami akan menayangkan proses penjurian untuk final kompetisi bisnis Sosiopreneur. Pada kategori Sosiopreneur, Dewan Juri akan melihat seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menjalankan roda bisnis alumni pesantren dan dampak ekonomi yang diakibatkan dari bisnis ini. Nah, bagaimanakah penampilan kelima finalis kategori Sosiopreneur ini? Mari kita simak bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Tommy Arianto, berasal dari Pondok Pesantren Santri Al-Islah, dan sebelumnya kami menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor selama 6 tahun. Alhamdulillah pada kesempatan yang ini kami mengikuti lomba yaitu yang Sosiopreneur. Nah, jadi dulu itu adanya Dopayu itu karena awal menolong orang. Jadi menolong orang yang collab dari bosnya. Nah, itulah yang kita ajak untuk rintisan awal dari nol seperti itu. Jadi alhamdulillah kami menolong orang tersebut sehingga kita bisa survive sampai sekarang. Iya, jadi sebelumnya orang yang kami tolong itu dia adalah tukang di perusahaan yang awal. Lalu karena perusahaan tersebut collab, akhirnya kami cover, dalam artian ikut kami seperti itu. Jadi kami tolong karena kita berasumsi dia punya istri, dia punya anak, yang mana itu butuh makan, seperti itu. Sedangkan dia kelontang-kelantung nggak jelas, akhirnya bismillah, jangan sampai menolak rezeki. Itu pesan saya ketika itu. Jadi ketika ada pekerjaan apapun itu, sebisa mungkin dikerjakan, seperti itu. Jadi basicnya memang tukang. Yang terhormat Bapak Gozali SE, yang terhormat Ibu Meitiana Indrasari STMM, yang terhormat Bapak Eko Pamuji MKOM, dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Tommy Arianto, saya santri dari Pondok Pesantren Al-Islah, yang sebelumnya saya santri di Pondok Modern Darussalam Gontor selama 6 tahun, Dopayu, interior, dan furniture custom. Nah, yaitu alhamdulillah di tahun kemarin kami bisa mencapai omset 1 miliar per tahunnya. Alhamdulillah saya sebagai owner, di bawah kami ada desainer kami, di bawah kami lagi ada 2 tukang dan 2 helper. Next. Nah, akan kami jelaskan penjelasan bisnis kami menggunakan bisnis model canvas. Keunggulan-keunggulan kami yaitu custom furniture. Jadi kita menyesuaikan sesuai permintaan customer. Lalu kita desainkan free design 3D, yaitu untuk visualisasi customer agar tidak terjadi kesalahan di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Nah, terus yang ketiga, produk berkualitas dengan harga yang hemat. Jadi kita tawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang hemat. Yang keempat adalah free konsultasi untuk pengerjaan interior maupun eksterior. Dan alhamdulillah dengan keunggulan-keunggulan ini, per bulannya rata-rata kami bisa menembus omset di angka 100 juta rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Anwar dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Lumajang dengan usaha kami California Advertising di bidang percetakan. Kalau saya memulai bisnis ini di awal dari rental komputer. Rental komputer 2004 saya sudah dulu. Baru lulus sekolah, ikut orang tadi itu 1 tahun, kemudian saya membuka rental komputer sambil kuliah. Nah, kemudian berjalannya waktu mulai dari rental, tukang sablon, kemudian kami akhirnya pada 2019 kami membeli mesin produksi sendiri. Kami beli mesin produksi banner, offset, dan digital printing sesuai dengan kebutuhan era sekarang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian. Saya Fauzi Anwar dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Lumajang akan menyampaikan potensi bisnis California Advertising. Baik, kita mulai dari berkas perizinan. Next slide. Alhamdulillah kami memiliki izin usaha yang lengkap. Selanjutnya, mesin produksi dan contoh produk. Ada 4 mesin produksi utama kami. 1. Mesin digital printing, mesin banner, mesin offset, mesin fotokopi, serta mesin penunjang-penunjang yang lain. Berikut ini contoh produk. Sebelumnya ada banner dan seterusnya. Baik, next slide. Ini yang penting, keunggulan produk. Ada 2 keunggulan produk kami. Pertama, kami punya tagline cetak banner maksimal 1 jam gratis, atau jika tidak selesai gratis, dengan layanan diantar, order cukup WA dan seterusnya. Kami memiliki target bahwa kami akan memberikan wow experience dan service excellent kepada pelanggan. Kami akan memberikan layanan di atas ekspektasi pelanggan. Aspek kesuksesan bisnis. Ya, bisnis ini sangat profitable. Kapasitas mesin produksi banner itu 1 jam 100 meter. 1 meter 15.000. Kalau 100 meter itu 1,5 juta. 2 jam saja itu sudah 3 juta per hari. 30 hari 90 jutaan. Dengan asumsi rata-rata omset 82.500.000, profit 46%, ada profit senilai 18,5 juta per bulan. Ini kondisi rata-rata. Kalau kondisi pilkada seperti saat ini bisa menonjak 5-10 kali lipat. Seperti kemarin kita mengerjakan 150 desa serentak dengan harga kita 2.000 per hak pilih kali 600.000, itu 1,2 M. Ini produk tahunan kita di Lumajang, di Jember, bahkan di Banyuwangi, dan kami siap untuk berada di kabupaten yang lain selanjutnya. Nah, ini juga yang terpenting, aspek dampak sosial. Pekerjaan Pilkades yang melipat, kita berdayakan warga sekitar, yang nyetak plus buku, warga sekitar. Selanjutnya, testimoni dari kru kami, video. Saya alumni MTS Jaga yang berada di kawasan lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah Lumajang. Saya melanjutkan ke Lumajang dan kuliah di Lumajang. Alhamdulillah selama masa sekolah dan kuliah saya belajar dan bekerja di Universitas California. Selama masa sekolah dan kuliah saya membayar biaya mandiri. Sampai sekarang mau lulus. Terima kasih California. Sobat Opop, baru saja kita menyimak pemaparan dari 2 grand finalis kategori Sosiopreneur. Masih ada 3 grand finalis lagi yang akan kita simak pemaparannya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Journey to Opop Jatim Award 2021. Bank Jatim akan terus berevolusi untuk menghadapi tantangan dan bersiap untuk menyambut era baru dan mendukung generasi digital. Memberikan dukungan para pengusaha kecil yang berperan besar dalam perekonomian. Senantiasa menciptakan peluang di tengah dunia yang bergerak dinamis. Mulai dari sekarang hingga generasi yang akan datang. pagi pemirsa. Peraturan Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi. Berita terkini. Hujan deras sejak Rabu. Pemerintah menghentikan bantuan Gas 3 kg mulai langka di pasaran. Hadir setiap hari. Dari ITB terlibat perseteruan dengan pengurus. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong rencana. Langsung dari narasumber terpercaya. Timer dan sebagainya. Akurasinya kan sudah kita ketahui menjadi penting bagi pemulihan ekonomi. Dapatkan informasi terbaru dan mendalam hanya di iNews. Inspiring and informative. Kembali lagi di program Journey to Opop Jatim Award 2021. Sobat Opop, 2 finalis sudah mempresentasikan bisnisnya masing-masing. Keduanya memiliki omset yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa alumni pesantren juga memiliki taji dalam hal berbisnis. Sesaat lagi kita akan menyimak bersama presentasi dari finalis yang ketiga. Ini dia. Saya Nur Faiza, alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan.
mengikuti lomba Sosiopreneur, kategori Sosiopreneur. Bentuk usahanya ini penyedia perlengkapan bertanam modern, hemat lahan yang masih jarang ditemukan di daerah gitu. Jadi kami awalnya pandemi, karena pandemi ya, kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat ini kan yang bisa kita lakukan mewujudkan kemandirian pangan. Nah, kemandirian pangan itu kan bisa kita lakukan dengan cara bertanam. Tapi banyak masyarakat itu kalau bertanam butuh lahan yang luas. Jadi kita pertanian hidroponik dan juga urban farming ini menjadi solusi dari lahan yang terbatas tersebut. Jadi kita hadir untuk menyediakan perlengkapan bertanam modern, hemat lahan yang masih jarang ditemukan di daerah. Dewan juri yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nur Faizah, alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan usaha dengan judul Tasnim Farm CN Hidroponik dengan latar belakang usaha, yakni permasalahan yang terjadi di era pandemi COVID-19, yakni kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan mewujudkan kemandirian pangan, dimulai dari diri dan juga keluarga kita sendiri. Namun banyak masyarakat yang memiliki lahan yang terbatas untuk sekedar bertanam, sehingga pertanian hidroponik dan juga urban farming menjadi solusi yang efektif. Maka Tasnim Farm CN Hidroponik hadir sebagai solusi mewujudkan kemandirian pangan terutama dalam skala rumah tangga dengan menyediakan perlengkapan bertanam modern, hemat lahan yang masih jarang ditemukan di daerah. Kami juga mengelola bahan sekitar dan juga limbah menjadi produk yang sangat menarik dan juga unggulan. Awal modal yang kami gunakan saat merintis usaha yakni sejumlah 5 juta rupiah pada saat awal kami merintis usaha dengan produktivitas usaha yang terus meningkat baik dari jenis dan juga kuantitas produk. Selanjutnya omset usaha yang juga terus meningkat setiap triwulannya dengan mematok margin profit sebesar 20 hingga 40%, maka usaha Tasnim Farm CN Hidroponik ini menjadi sangat visible dan juga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Tasnim Farm CN Hidroponik memiliki dampak sosial dan juga dampak lingkungan. Yang pertama dari segi pengembangan SDM yang memberdayakan masyarakat kurang mampu, termasuk juga siswa sekolah dan juga alumni pondok pesantren di tempat saya mengajar. Kemudian penerapan green production, baik dari segi produksi dan juga pengelolaan limbah, dan juga pengelolaan lahan budidaya dengan menggunakan akad muzaroah dan juga mukhobaroh, profit sharing yang bekerja sama dengan LSM setempat dan juga sedekah hasil panen sayur. Kemudian kami juga intensif memberikan pelatihan gratis tentang urban farming kepada masyarakat sekitar, ibu rumah tangga dan juga lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren. Sobat Opop, kita telah menyaksikan bersama presentasi dari ketiga finalis Opop Jatim Award 2021 kategori Sosiopreneur ini. Masih terdapat 2 finalis yang akan tampil. Salah satu dari peserta ini memiliki satu produk yang pemasarannya lebih dulu melambung melalui media online. Siapakah itu? Kita simak bersama penampilan 2 finalis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatkur Rozak dari Pondok Pesantren Nailul Ulum Trenggalek. Kami mengikuti lomba ini kategori Sosiopreneur. Memang karena kami hasil dari pelatihan di Tangerang 3 bulan lamanya, digital marketing, kemudian ketika selesai itu ada pandemi. Nah, dari pandemi itu kami terinspirasi untuk membuat produk rempah ini. Tapi rempah ini bukan sembarang rempah ya, jadi kita kemas dan branding secara lebih dalam dan lebih menarik terhadap masyarakat itu sendiri. Kami itu guru di Tangerang pertama adalah beliau guru branding. Jadi memang ketika sesuatu itu dikemas secara rapi dan dikemas secara bagus, itu juga akan menimbulkan value dan kualitas yang menurut psikologis manusia itu juga bagus. Makanya rempah ini bukan hanya umbrusan istilahnya, tapi rempah ini kami packaging dengan baik, visualisasikan dengan baik, kami pasarkan video iklannya, kemudian foto iklannya juga bagus. Itu akan menimbulkan persepsi di masyarakat menjadi lebih baik daripada rempah-rempah yang lainnya. Nah, brand Wedang Sari ini memang kami bergerak di bidang rempah, kemudian ini kami berasal dari Trenggalek. Rempah di Trenggalek ini sangat banyak. Potensinya mulai dari cengkeh, kemudian jahe, kemudian kapulaga itu banyak banget. Itu yang akan kami berdayakan di Wedang Sari ini. Next.
value di wedang sari ini pertama secara fungsional memang wedang sari ini tidak ada campuran apapun, jadi full ini adalah rempah pilihan di Kabupaten Trenggalek. Yang kami sterilkan itu adalah proses produksi. Dari produksi itu kami sterilkan mulai dari ovennya, kemudian nanti kedepannya itu akan kami vakum agar apa, kebersihannya di wedang sari atau rempah wedang sari ini akan semakin terjaga. Kemudian secara value benefit, karena kami itu bergerak di bidang online, kami itu ketika ada lead atau customer yang masuk, itu langsung kami ditanggapi oleh customer service kami. Customer service itu selain untuk penjualan, tapi kami juga menyediakan value benefitnya, yaitu adalah konsul kesehatan, tips sehat kami untuk seluruh konsumen. Jadi ketika konsumen itu memiliki atau pengen bagaimana tips sehat secara alami itu, kami sebagai customer service itu bisa memberdayakan atau bisa mengasih solusi yang kami bisa untuk konsumen ini. Ini bisa juga sebagai relasi konsumen agar hubungan kita dengan konsumen itu semakin bagus. Kemudian secara value spirit, itu karena kami ini memang produk asli daerah Trenggalek, Pak Emil juga mendukung ini, Pak Ipin juga mendukung ini akan menjadi spirit sendiri bagi lokal, bagi kami warga Trenggalek, agar apa? Produksi lokal ini bukan hanya ex lokal, itu akan go global. Jadi bukan hanya nasional, tapi bisa internasional. Oke, nama saya Zulfi Afif dari Pesantren Modern Al-Amanah Sidoarjo. Saya mengikuti sosiopreneur. Jadi awal mula Rahimah ini berawal dari bapak saya. Jadi almarhum bapak saya ini adalah dulunya seorang penjahit. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya. Salah satu motivasi saya untuk melanjutkan usaha beliau. Dan di sini saya mulai mengembangkan tidak hanya penjahit dan tidak hanya penjahit pribadi, akan tetapi juga memberdayakan masyarakat. Karena kami ingin bermanfaat untuk orang lain juga. Sebelumnya sama sekali tidak punya keahlian. Ya meskipun bapak saya penjahit, memang dari dulu tidak punya keinginan untuk bisa menjahit. Kemudian setelah itu saya ingin, tiba-tiba ada hasrat ingin bisa seperti itu. Ingin bisa dan ingin mengembangkan bisnis di dunia fashion. Jadi bisa sampai saat ini. Usaha kami yang bergerak di bidang fashion dan jasa konveksi. Oke, langsung saja masuk pada perkenalan produk. Ya, jadi langsung saya jelaskan tentang keunggulan produk. Nah, keunggulan kami ini ada di harga dan kualitas. Jadi produk-produk kami ini tidak ada satupun yang harganya mencapai 300.000. Karena sasaran market kami ini menengah ke bawah, sehingga kami memberikan harga yang ekonomis. Nah, meskipun dengan harga yang ekonomis, kami tetap memberikan kualitas yang baik. Nah, salah satu contohnya ini seperti baju yang ada di samping saya ini. Nah, ini harga yang kami beri adalah 250.000. Nah, dengan kualitas yang sangat baik ini, contohnya bahan Wolfish. Bahan Wolfish ini ada beberapa jenis. Ada yang premium, yang sedang dan biasa. Dan kami tetap memberikan bahan yang premium untuk memberikan kualitas yang tetap baik. Jadi mengapa bisnis kami ini bisa dikatakan layak? Karena usaha kami ini dikatakan bersifat kontinu dan sangat prospek. Nah, dikatakan kontinu ini karena kebutuhan manusia ini kan ada kebutuhan primer manusia, ini ada 3 kategori, ada papan, pangan, dan sandang. Dan usaha kami ini bergerak di bidang sandang. Nah, disinilah Rahimah hadir, ya. Kami hadir terus berkembang mengikuti modis zaman sekarang, mengikuti tren zaman sekarang. Namun tetap dalam satu prinsip yang kami pegang, yaitu prinsip syariat. Sehingga kita tetap bisa bergaya dengan fashion, namun dalam ruang lingkup syariat. Seperti itu. Kemudian dibilang prospek ini karena usaha kami ini berdiri sejak 2018. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun, di tahun 2020, ini kami mencapai omset 120 juta. Padahal usaha kami ini masih dibilang sangat baru dan masih merintis. Begitu. Selain itu, lanjut, usaha kami ini juga berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan.
Nah, pada masyarakat sekitar ini kami memberikan pekerjaan terutama dalam segi produksi. Usaha ini juga bisa dibilang usaha yang ramah lingkungan karena setiap limbah kain ini kami jadikan masker. Nah, seperti ini. Kami jadikan masker, kami olah kembali untuk dijual lagi dengan harga yang sangat murah. Kadang juga kami bagikan untuk bonus para customer. Sobat Opop, sudah kita simak bersama pemaparan dari 5 finalis kategori Sosiopreneur. Itu artinya usai sudah kelima finalis ini memaparkan presentasinya ke hadapan Dewan Juri. Namun siapakah pemenang dari kompetisi bisnis Sosiopreneur ini? Jangan beranjak dulu, tetaplah bersama kami di Journey to Opop Jatim Award 2021. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Yang baru dan mendalam di Prime Time iNews. iNewsroom, ruang informasi terbaru. iNews Prime, kupas isu mendalam. Hotman Paris Show, viral dan kontroversial. Ngobrol bareng Gus Miftah, bincang inspiratif. iNews, inspiring and informative. Ya, Sobat Opop, masih dengan saya Martania Yolanda di program Journey to Opop Jatim Award 2021. Seluruh finalis sudah memberikan penampilan terbaik mereka di depan Dewan Juri. Dan inilah momen yang dinantikan kelima finalis kompetisi bisnis Sosiopreneur ini. Siapakah yang akan mendapat predikat juara pertama dalam kompetisi bisnis kategori Sosiopreneur Opop Jatim Award 2021? Pengumuman pemenang akan disampaikan oleh Sekjen Opop Jawa Timur. Finalis kompetisi bisnis Sosiopreneur tahun 2021. Luar biasa, 5 finalis kita sudah menyampaikan dengan sangat memukau juri dan angka-angkanya juga sangat berdekatan. Saya bacakan juara harapan 2. Dengan produknya Wedang Sari atas nama Muhammad Fatur Rozak dari Nailul Ulum Trenggalek. Juara harapan 1. Dengan produknya Dopayu Furniture atas nama Muhammad Tommy dari Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan. Bapak Ibu, juara 3. Mudah-mudahan karena juara 3 putra atau putrinya lahir dikasih nama Tri. Karena juara 3 adalah Tri.
atas nama Zulfia Afif dari Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi Sidoarjo dengan produknya yaitu Rahema Fashion. Tinggal dua, apakah Jawara Sosiopreneur 2021 OPOP Jawa Timur diraih oleh Fauzi Anwar dengan California Advertising, ataukah diraih oleh Nur Faiza dengan Tasnim Farm Hidroponik. Angka totalnya cukup berdekatan antara 446 dengan 437. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa sekalian, juara 2 diraih oleh Nur Faiza dari Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan, dan dengan demikian juara 1 diraih oleh Fauzi Anwar. Bisa berdiri Mas Fauzi dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Lumajang. Baik, selamat kepada para jawara. Tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Sobat OPOP untuk menyaksikan Grand Final OPOP Jatim Award 2021 kategori Sosiopreneur. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang. Semoga bisnis yang saat ini tengah dijalankan semakin bertumbuh dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Serta produknya tidak hanya dipasarkan secara regional, tetapi skala nasional bahkan internasional. Akhir kata, di sini saya Martania Yolanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh